Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran PPKN. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah materi lanjutan dari materi PPKN pada video sebelumnya yang ditujukan kepada kelas 10. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa dengan sukses memahami materi pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan materi kita tentang bab kelima. Ini adalah faktor-faktor pendorong, terus faktor pendukung dan faktor penghambat integrasi nasional. Kita lihat dulu faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Berikutnya kita lihat faktor pendukung integrasi nasional. Adapun faktor pendukung integrasi nasional ini, yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kelima, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Antara lain, yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, materi selanjutnya kita bahas bagian C, yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Apa itu stratanya? Yang pertama, strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Materi selanjutnya adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disingkat dengan ATHG. Yang pertama, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak
kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Yang kedua tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Yang ketiga, hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Dari luar misalnya agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Nah, dari dalam negeri misalnya pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror dari dalam negeri, sabotase dari dalam negeri, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, pemisahan diri membuat negara baru, pengrusakan lingkungan. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dan negara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, korupsi. Jadi inilah sambungan dari materi bab 5 yang ditujukan kepada kelas 10. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran PPKN ini, dan marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.